Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazal Zaki Ataya dengan NIM 2100029151 akan mempresentasikan sedikit resume yang saya tampilkan pada PPT kali ini dari materi 8 dan 9 yang bertemakan pengorganisasian surveillance. Surveillance. Pertama kita harus memahami dulu apa itu surveillance. Menurut WHO, evaluasi sistem surveillance kesehatan adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem yang digunakan dalam pengumpulan, analisis, interpretasi, dan menyebarluasan data kesehatan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem surveillance kesehatan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, tujuan dari evaluasi sistem surveillance ini yaitu untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat secara efektif mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam kesehatan masyarakat. Evaluasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam sistem dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi sistem surveillance kesehatan menurut WHO. Itu pertama ada perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi di antara struktur kerjanya yaitu pertama menentukan tujuan evaluasi dan ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan. Lalu dilakukan identifikasi indikator evaluasi yang relevan untuk mengukur kinerja sistem surveillance kesehatan. Lalu selanjutnya siapkan rencana evaluasi yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data, di antaranya cara kerjanya yaitu pertama identifikasi dan pengumpulan data yang diperlukan untuk evaluasi termasuk data surveillance kesehatan, dokumen kebijakan, dan informasi terkait. Lalu langkah selanjutnya, data dapat diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan observasi langsung atau analisis data yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada analisis data. Ya, seperti yang bisa dilihat, caranya itu menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu SWOT analisis sistem surveillance kesehatan itu sendiri. Lalu evaluasi data surveillance itu termaksud di dalamnya ada validitas, akurasi, kelengkapan, dan respons waktu. Lalu selanjutnya ada interpretasi dan penilaian, ada penyusunan laporan evaluasi, dan tindak lanjut. Lalu ada kegiatan surveillance kesehatan. Bisa dilihat terdiri dari 4 pengumpulan data yaitu 4 poin yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi informasi. Pengumpulan data itu sendiri ialah dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Jenis data surveillance kesehatan dapat berupa data kesakitan, kematian, dan faktor resiko. Nah, datanya ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain seperti individu, fasilitas pelayanan kesehatan, unit statistik, dan demografi. Lalu ada pengolahan data. Nah, sebelum data itu diolah, dilakukan dulu pembersihan, koreksi, dan pengecekan ulang. Nah, barulah selanjutnya data itu diolah dengan cara perekaman data atau validasi, pengkodean, alih bentuk atau transform, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang atau WTO. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data itu sendiri dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada diseminasi informasi.
Diseminasi informasi itu sendiri dapat disampaikan dalam bentuk buletin atau surat edaran, atau juga laporan berkala, form pertemuan, atau juga termasuk publikasi ilmiah. Selanjutnya ada indikator surveillance ya. Indikator surveillance ini dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor resiko, dan masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Nah, di antara contoh-contohnya itu ada seperti kunjungan ibu hamil, kunjungan neonatus, cakupan imunisasi, laporan bulanan, atau juga laporan bulanan kasus lebih spesifiknya seperti kasus TB dan lain-lain sebagainya. Lalu ada pengorganisasian surveillance. Pengorganisasian surveillance itu sendiri yaitu eh, terdapat ada koordinasi jejaring kerja, ada pelaporan sistem surveillance, lalu ada juga jenis-jenis laporan form. Nah, seperti dapat kita lihat di sini. Sebentar, saya kehilangan teks. Nah, seperti yang kita lihat, koordinasi jejaring kerja itu sendiri memiliki tujuan untuk menyelaraskan, mengintegrasi, dan mensinergikan, memaksimalkan pengolahan dan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Ya, lalu next. Lalu di sini ada koordinasi. Koordinasi itu sendiri ialah memiliki tujuan menyelaraskan, mengintegrasikan, dan memaksimalkan pengolahan data dan atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Lalu siapa saja yang berperan dalam hal itu? Nah, itu yang berperan dalam hal ini ialah seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit instansi pemerintah serta pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance itu sendiri. Lalu ada jejaring kerja. Nah, jejaring kerja ini memiliki definisi yaitu suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Nah, mereka juga memiliki tujuan yaitu untuk menguatkan kapasitas surveillance, tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit dan faktor risiko dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kematian, serta kecacatan. Lalu ada kemitraan, yaitu merupakan hubungan kerjasama antara berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan secara timbal balik. Nah, dalam hal ini, kemitraan diperlukan untuk melaksanakan program kesehatan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahap-tahap kemitraan itu seperti kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan, kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah, membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor, lintas bidang, dan lintas organisasi yang mencakup unsur seperti pemerintah, swasta, dan dunia LSM, dan lain sebagainya. Lalu ada tahapan kemitraan itu sendiri yaitu, ini sudah dibacakan tadi, maaf. Lalu ada data pelaporannya seperti W1 yaitu laporan KLB atau dugaan KLB di puskesmas selama 1 kali 24 jam. Ada KDRS, laporan kasus tersangka penderita penyakit potensial wabah oleh rumah sakit dilakukan 1 kali 24 jam. Itu ada gabungan yaitu W2 atau EWARS, yaitu laporan data penyakit potensial KLB atau wabah dalam mingguan.
Ada STP, laporan data penyakit menular dan tidak menular tertentu dilakukan bulanan di puskesmas dan rumah sakit. Ada PSKLB, laporan data jenis KLB yang terjadi dilakukan bulanan, dan LB1 yaitu data morbiditas penyakit dilakukan dalam jangka waktu bulanan. Terus selanjutnya ada frekuensi pelaporan surveillance yang bisa dilakukan secara bertahap mulai dari jam, harian, mingguan, bulanan, tribulan, semester, tahunan, dan 5 tahunan, dan seterusnya ya, terus meningkat. Nah, di sini ada surveillance berdasarkan penyelenggaranya. Surveillance berdasarkan penyelenggara itu terbagi menjadi dua. Adapun di antaranya itu surveillance yang berbasis indikator dan juga surveillance yang berbasis kejadian. Yang surveillance yang berbasis indikator ini juga terbagi menjadi dua, yaitu laporan mingguan dan laporan bulanan. Laporan mingguan itu seperti yang digunakan dalam sistemnya itu adalah kewaspadaan dini dan respon, yaitu SKDR, atau dalam aplikasi yang biasa digunakan adalah Early Warning, Alert, and Response System atau EWARS. Ya, EWARS merupakan laporan mingguan berbasis web. Lalu ada untuk surveillance yang berbasis kejadian sendiri itu dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi secara cepat tentang penyakit, faktor resiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Nah, di sini ada contoh jenis pelaporan ya, salah satunya ini dari STP Puskesmas. Mana ini Puskesmas Sentinel ya. Seperti bisa dilihat pada gambar ini. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.